Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al muallif al habib Abdullah bin Ali al Haddad fi kitabih an-nasaih diniyah rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Mabhatsus shaum, pembahasan tentang masalah puasa. Qala summa alam anna syahra Ramadan syahrun mubarakun alal muslimin. Kemudian ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah di kalangan kaum muslimin. Qala wa fil yaumi sabi' asyara minhu kanat waq'ata badrin. Dan pada tanggal 17 daripada bulan Ramadan terjadinya perang Badar, wa huwa yaumul furqan yaumul taqal jam'an, yaitu hari yang dimana bertemunya dua golongan, yaitu golongan kaum muslimin dan golongan orang-orang musyrik. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan tanggal 17 juga selain terjadinya perang Badar juga turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Pernah kita bahas di awal, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara duf'a wahidah, secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang setelah itu diturunkan dengan secara berangsur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Karena itu fase dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam 17 ini juga ada terjadi peperangan yang sangat istimewa bagi yang hadir dalam perang Badar, karena ini peperangan yang pertama yang terjadi di dalam Islam. Ya subhanallah, bagaimana peperangan itu terjadi di suatu kota, yaitu di Badar, dekat kira-kira dari kota Madinah beberapa puluh kilo. Memang kalau sekarang, kalau orang umrah atau orang haji itu tidak melewati daerah atau tempat peperangan Badar, karena itu termasuk Thariq Qadim, artinya Thariq jalan lama, jalan menuju Mekah, jalan lama. Kalau sekarang ini jalan yang baru. Ala kulli hal, peperangan itu pada awalnya bukan ingin berperang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tahu kaum musyrikin mereka pulang dari Syam ingin melewati Badar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ingin mengambil hak orang-orang muslim yang ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, di awal hijrah itu barang-barang yang mereka tinggalkan di rumah mereka, orang-orang Mekah, semuanya diambil oleh orang-orang Mekah kafir Quraisy. Sehingga Nabi SAW sebenarnya ingin mengambil haknya kaum muslimin yang diambil oleh mereka. Lalu berangkatlah Nabi dengan para al-muhajirin, para orang-orang Mekah, karena hanya mereka yang ingin mengambil haknya mereka. Maka itu Nabi SAW tidak membawa pasukan yang banyak. Dalam riwayat 313 pasukan kaum muslimin yang ikut bersama Nabi SAW. Lalu Nabi menunggu di tempat yaitu Badar. Walhasil orang-orang kafir
ketika mereka mendengar bahwa orang-orang muslim itu ingin mencegat mereka, akhirnya mereka meminta bala bantuan dari orang-orang kafir yang ada di Mekah dan sekutunya. Dengan jumlah yang 1000-an mereka berangkat ke Al-Badar. Pada saat itulah orang-orang muslim mengetahui bagaimana persiapan mereka, dan disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan bala tentara para malaikat. Walhasil pada peperangan itu sangatlah mengkhawatirkan kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan khawatir, sampai Nabi berdoa di suatu tempat namanya, di suatu Masjid Aris. Nabi berdoa, ya Allah, An-Nasr ya Allah. Dalam riwayat bahwasanya Nabi berdoa sampai dia punya syal, dia punya sorbannya jatuh, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, An-Nasr minallah ya Rasulullah, An-Nasr minallah ya Rasulullah. Ya Allah, sampai sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doanya Rasulullah mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isaba falan tu'bad ba'dakal yaum. Ya Allah, kalau kau binasakan golongan ini, artinya kalau orang muslim pada saat ini kalah, ya Allah, tidak akan ada lagi yang menyembah di bumi ini setelah ini, ya Allah. Ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya berikan pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga kemenangan pada peperangan Badar itu berada di pihak kaum muslimin. Dan perang itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan Masya Allah, sampai sekarang itu banyak diziarahi. Dan Al-Fakir dahulu pada masa Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ziarah juga ke sana, dan beberapa kali alhamdulillah. Bahkan di sana sekarang ada monumen tuh para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Ada 313 sahabat, dan di situ ada juga masyhad tempat para sahabat yang syahid pada saat itu. Jadi peperangan Badar ini adalah peperangan yang sangat dieluk-elukan oleh para sahabat pada masa itu, sampai mereka mendapat suatu dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hadir perang Badar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahla Badar antum tulaqa if'alu ma syi'tum. Wahai orang-orang yang hadir perang Badar, kamu orang-orang yang udah bebas, ente mau ngapain aja boleh. Ya subhanallah, yani hasya wa kalla, mereka ketika dibilang seperti itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La hasya wa kalla. Cuma artinya apa? Begitu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perang Badar sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang demikian. Dan banyak sekali Masya Allah ulama-ulama itu, mereka yang menceritakan, menulis tentang perang Badar. Sampai Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Ali Al-Maliki, beliau mempunyai muhadarah, artinya mempunyai dars di Masjidil Haram itu tentang perang Badar. Ya, kalau mau lihat bagaimana itu Abuya menceritakan peperangan perang Badar itu, coba buka di link, tulis gitu Sayyid Muhammad dan muhadarah perang Badar. Insyaallah akan bagaimana Abuya menerangkan itu seakan-akan beliau itu hadir bersama para sahabat dalam perang itu. Ya, artinya apa? Artinya begitu indahnya, begitu tegasnya, dan begitu lancarnya beliau itu menjelaskan tentang peperangan perang Badar secara mendetail, seakan-akan orang yang hadir dalam perang itu. Naam, perang itu juga adalah sesuatu yang sangat menjadi sejarah juga, sehingga banyak ulama di samping Abuya, sahib Abuya, Dr. Abdul Yamani, dia punya kitab tentang perang Badar. Bahkan juga ada suatu manzumah yang kita murid-murid Abuyah baca, dan juga
di pesantren Al-Hidayah Basmol juga kita baca, di Majlis Al-Hashimiyah juga kita baca, yaitu suatu manzumah yang disebut dengan manzumah Jaliyatul Qadar, yaitu kumpulan para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Badriyatun wafat bibur hanin bahar, uhudiyatun fi sardiha sirun dohar, jamaat li asma'il ladina samadzura matsilula filadi min sahbin gurar. Itu ada suatu manzumah tentang sahabat yang hadir perang Badar. Naam, pada tanggal 17 juga di situ juga wa fi Ramadan kana fathu Makkah al-musyarrafah. Itu juga fathu Makkah, yaitu pembukaan kota Mekah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari Mekah hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ memperkuat benteng Islam, sehingga Masya Allah dakwah di kota Madinah dengan teduh dan banyak orang yang masuk Islam. Lalu pada tahun kedua terjadinya perang Badar, pada tahun ketiga terjadinya perang Uhud, pada tahun ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Tetapi pada tahun itu sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, kalau sekarang di Sumaisi, tempat checkpoint. Kalau orang kita, orang Indonesia kenalnya itu tempat minum susu onta. Nah, di situ namanya Hudaybiyah. Nabi sampai ke situ mau masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena ketika itu Mekah masih dikuasai orang kafir Quraisy. Nah, disingkat cerita, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman untuk nego dan tidak bisa. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pada tahun ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi untuk melaksanakan umrah yang disebut dengan Umratul Qadha. Akhirnya boleh dengan perjanjian masuklah Nabi. Lalu kembali ke Madinah, dan pada tahun ke-8 inilah pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan ikram kepada kaum muslimin sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai kota Makkah Al-Mukarramah. Idza jaa nasrullahi wal fathu aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana wadukhulun nas fi dinillahi afwaja, orang banyak yang masuk Islam pada saat itu karena Mekah dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pertumpahan darah. Ala kulli hal, inilah yang terjadi di antara kejadian yang sangat agung yang ada di dalam tarikh Islam yang terjadi pada bulan suci Ramadan pada malam 17. Fa insyaallah mudah-mudahan berkah daripada sahabat-sahabat Nabi yang telah gigih mempertahankan dan memperjuangkan dan memperkuat agama Islam, dan juga masuknya orang-orang ke dalam agama Islam yang pada saat itu dengan berbondong-bondong. Fa insyaallah mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita, mereka yang belum mendapatkan hidayah, mereka yang belum mendapatkan anugerah iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala insyarahkan, Allah Subhanahu wa taala terangkan hati mereka sehingga insyaallah mereka masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Dan mudah-mudahan kita orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita iman dan Islam, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.